Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ila qiyamis sa'ah. Ma ba'du, ikhwatul talabah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, nafsati wa nabda' darsana hadzal nahar bil basmalah. Kita murajaah dulu lagu-lagu Miftah dari jilid 1. Fahid isnan salasa. Rukunnya kalam semua ada 4, berupa lafaz dan berbahasa Arab. Tersusun harus bisa memahamkan, itulah rukun-rukunnya kalam. Kalimat itu dibagi jadi 3. 1 kalimat isim artinya benda, 2 kalimat fi'il artinya kerja, 3 huruf tak punya tanda. Tanda isim al ada di awalnya, huruf-huruf jar juga ada di awalnya bertanwin, dan juga bisa dijerkan idadiyah, itu luar biasa. Tandanya fi'il itu 4, banyaknya diawali oleh qasin, juga saufa diakhiri oleh tak taknis yang mati, lalu di hati. Cita-citaku menjadi anak pintar, setiap hari aku selalu belajar, mengejar cita-cita paling mulia, berbakti kepada orang tua. Sekolah idadiyah luar biasa, siang malam aku selalu gembira bersama teman dan guru tercinta, mengejar cita-cita mulia. Mu'rab artinya berubah, mabni tidak berubah. Dhamir mausul dan isyarah, isim yang tak berubah. Yang mu'rab fi'il mudhari, yang mabni amar dan madhi. Semua huruf pasti mabni tanpa terkecuali. Inilah mu'rab dan mabni yang kita pelajari. Inilah mu'rab dan mabni yang kita pelajari, Satu isim mufrad, 2 isim tasniyah, 3 isim jamak, mudzakkar salim dan muannas salim. Yang laki-laki mudzakkar salim, yang perempuan muannas salim. Jamak taksir banyak artinya, mengubah dari bentuk mufradnya. Abun, ahun, hamun, fu, dan du, itu semua isim yang 5 yang tak bertanwin ghairu munsharif. 1 dan 2 itu ilahnya. Alif yang bengkong maksur namanya, berharokat fathah di sebelumnya. Ya di akhir mangkus namanya, berharokat kasroh di sebelumnya. Isim-isim yang 5, rupa-rupa macamnya. Abun ayah artinya, ahun itu saudara. Fulisan hamun mertua, du artinya yang punya. Waw alif dan iya, tanda i'rabnya.
Macam-macam ilah itu ada dua. Ada ilah satu, ada ilah dua. Ilah satu itu sigot muntahal jumu, alif ta'nis maksurah, alif ta'nis mamdudah. Ilah dua itu sifat wazan fi'il, sifat alif nun, sifat serta undul. Ilah dua itu juga alamiah dengan wazan fi'il, alif nun ziyadah, udul tarkib mazzi ta'nis dan ajami. Ini macam ilah isim ghairu munsharif. Ayo kita belajar, ayo kita belajar, belajar baca kitab bersama-sama. Ayo kita belajar, ayo kita belajar, belajar baca kitab bersama-sama. Sigat muntahal jumu' wazannya ada dua. Mafa'ilu mafa'ilulah wazannya. Fa'la fu'la fi'la alif ta'nis maksurah. Fa'la'u fu'ala'u alif ta'nis mamdudah. Sifat wazan fi'il af'alu wazannya. Sifat alif nun fa'lanu wazannya. Dan terakhir udul ada tiga wazannya. Maf'alu fu'alu juga fu'alu. Maf'alu fu'alu juga fu'alu. Nama wazan fi'il Ahmadu contohnya. Nama alif nun Usmanu contohnya. Nama dengan udul Umaru contohnya. Nama tarkib mazzi Hadramautu contohnya. Nama dengan ta'nis Makkatu contohnya. Nama dan ajami Ismailu contohnya. Rafa dengan menggunakan harokat dhammah. Nasab cernya menggunakan harokat fathah. Dengan syarat tidak diawali oleh al. Dan dengan syarat tidak boleh dimudhofkan. Isim mufrad dhammah fathah kasrah. Jamak taksir dhammah fathah kasrah. Isim mangkus dhammah fathah kasrah. Isim maksur dhammah fathah kasrah. Isim yang mudhaf dhammah fathah kasrah. Yang tak bertanwin dhammah fathah fathah. Muannas salim dhammah kasrah kasrah. Mudzakkar salim wawu iya iya. Isim tasniyah alif iya iya. Asmaul khamsah wawu alif iya. I'rabnya isim, i'rabnya fi'il, isim ma'rifat itu 6 macamnya. Yang pertama kalimat yang ada alnya. Yang kedua isim alam nama artinya. Alam isim, alam laqab, alam kunyah. Yang ketiga isim dhamir kata gantinya. Yang keempat isim mausul kata sambungnya. Yang kelima isim
isyarah kata tunjuknya. Yang keenam isim yang mudhaf pada yang lima. Isim domir. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna bihi bihima bihim biha bihima bihinna bika bikuma bikum biki bikuma bikunna bibina. Mausul itu kata sambung butuh aid dan silah. Silah itu ada dua, jumlah dan syibhu jumlah. Jumlah itu dua, jumlah itu dua, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Syibhul jumlah dua, syibhul jumlah dua, yaitu jar, majrur dan dorfiyah. Isim mausul man dan emma untuk kata umum. Kata khusus ada dua, mudzakkar dan muannas. Mudzakkar alladzi alladani juga alladina. Muannas allati muannas allati allatani allati allai. Ayo kawan kita semua belajar membaca kitab. Ayo kawan kita semua belajar membaca kitab. Jangan sampai bodoh, jangan sampai bodoh. Bodoh itu tak ada gunanya. Jangan sampai tolol, jangan sampai tolol. Tolol itu tak ada gunanya. Hadza hadani hadaini haulai semua untuk mudzakkar. Hadhihi hatani hataini haulai semua untuk muannas. Semua untuk yang dekat. Semua untuk yang dekat. Zalika mudzakkar tilka muannas ulaika mereka mudzakkar dan muannas musyar ilaih yang jauh musyar ilaih yang jauh. Sama di sana, hunalika di sana, hunaka juga di sana. Huna di sini, hahuna di sini, semua tunjukkan tempat. Semua tunjukkan tempat. Tahta, fauqa, qabla, ba'da, haula, khalfa, amama, duna, waro'a, yamina, shimala, ma'a, inda, baina, harus mudhaf selamanya.
Ada lafaz subhana yang maha suci, mislu serta syibhu, makna seperti ghairu siwa sairu, makna yang lain ada juga ladun, makna di sisi kila keduanya, kullu semua. Ayo siapapun, bisa dimanapun, bisa bermakna kapanpun. Wahda sendirian, lada di hadapan, arah di depan. Ba'du yang setengah, wasato di tengah, baina di antara, indah ketika ulu yang punya du isim lima. Iftahu halaman 28. Tugas yang kemarin sudah kita minta untuk dikerjakan. Dufina rahimahumullahu bil masjidil ladzina banahuma. Punyamu apa? Bid. Baca yang sudah islahanmu. Dufina rahimahumullahu bil masjidi alladzi banahu. Alladzi banahu. Sahih. Selain itu salah. Yang salah ditandai terus dibetulkan, direvisi. Yang kedua, wahumul ajnadul ladzaini ayyanahul imamu lil jihad. Punya apa Musin? Wahum al ajnadu alladzina ayyanahum al imamu lil jihad. Sahih. Selain itu salah. Wahum al ajnadul ladzina ayyanahumul imamu lil jihad. Yang salah ditandai kemudian direvisi. Wasadisu at-tartibu fil wudu'i ala ma ay al-wajhil lati dzakarnahu. Wildan, punyamu apa? Wasadisu at-tartibu fi wudu'i ala ma ayyu wajhil lati dzakarahu. Zakarnahunya nggak usah diubah ya. Yang diubah hanya yang warna hijau, allati diubah menjadi alladzi, ai alwajhil ladzi zakarnahu. Allati diubah menjadi alladzi. Wa yajuzu ayyaqtasira almustanji 'alal ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yang bihil mahallu. Punya apa ilmah? Wa yazuzu an yaktasirul mustanji ala ma'i aw ala salasati ahjarin yang bihal ma'i. Biha ya. Ya, biha boleh. Biha atau bihinna. Salah satu dari keduanya. Kalau tidak salah satu dari keduanya maka salah. Wa tudfa'uz zakatu ilal asnafis samaniyatil ladzi dzakarahumallahu ta'ala fi kitabihil azizi. Ubaidah, punyamu apa? Wa tudfa'uz zakatu ilal asnafis samaniyati allati dzakarahallahu ta'ala fi kitabihil aziz. Allati ya. Asnaf. Boleh alati. Alati atau aladzina. Asnaf. Alati sih pasnya. Betul. Allati dzakaroha. Fal faqiru fi zakati hiya alladzani la mala lahum wala kasba yaqau mauqian min hajatiha. Banyak nih. Siapa? Zaki, punya apa Zak? Al-faqiru fi zakati walladhi la mala lahu wala kasba yaqau mawqi'an min hajati. Nah, betul.
Fal faqiru fi zakati huwa, karena dia kembalinya ke al fakir bukan ke zakat ya. Fal faqiru fi zakati huwa alladzi la mala lahu, karena hu kembali ke huwa, ke alladzi, wala kasbaya qaumaukian min hajatihi, hinya kembali ke al fakir. Berikutnya wa amma sabilullahi fahumul guzatul ladzi la sahma lahuma fi diwanil murtaziqah. Arif, punya apa Arif? Baca Arif. Wa amma sabilullahi fahumul guzatu alladzina la sahma lahum fi diwanil murtaziqah. Ya, betul. Jadi sabilillah kaitannya dengan masorif zakat itu adalah al-guzah. Al-guzah bermakna para mujahid. Para mujahid sukarelawan yang namanya tidak tercantum di dalam diwan. Para tulab itu tidak masuk sabilillah. Kalau antum menerima zakat atas nama sabilillah itu salah. Kalau atas nama fuqara wal masakin itu baru betul. Termasuk para ustadz. Para ustadz itu kalau dikasih zakat atas nama sabilillah itu tidak tepat. Kalau atas nama fuqara, masakin itu tepat. Kayaknya kok penekanannya gitu banget sih, Ustaz. Emang gitu. Jadi fuqara, masakin bisa. Tapi kalau atas nama sabilillah itu tidak bisa. Berikutnya, kanan nisaul lati tsabata lahu hurmatul Islam aula alla yuqtalna. Itu. Kanan nisaul lati tsabata lahunna hurmatul Islam aula alla yuqtalna. Ya, lahu diubah menjadi lahunna. Berikutnya wala yajuzu lil murdha'i nikahu ukhtiha minar radha'ati walal murdi'ati alladhi arda'nahu. Rian. Wala yajuzu lil murdha'i nikahu ukhtihi minar radha'ati walal murdi'ati allati arda'athu walal murdi'ati allati arda'nahu. Ya. Wala yajuzu, tidak boleh lil murdha'i, bagi laki-laki yang disusui, nikahu ukhtihi minar radha'ah, menikahi saudari sesusuannya, walal murdi'atil lati arda'athu, tidak pula boleh menikahi ibu yang menyusui dia. Tsumma dzakara al-musannifu annahu mas'ulun fi tasnifi hadhil mukhtasar. Gilang, punya apa? Tsumma dzakara al-musannifu annahu mas'ulun fi tasnifi hadzal mukhtasar. Fi tasnifi hadzal mukhtasar. Karena musyar ilaihnya mudzakkar, maka isim isyarahnya juga harus mudzakkar. Falamma kana hatanil malani la malika lahunna yu'rafu khawwalahumallahu ahla dinillah. Syamil. Falamma kana hadanil malani la malika lahu yu'rafu khawwalahumallahu ahla dinillah. Hatani diubah menjadi hadani, lahunna diubah menjadi lahu atau lahuma. Kalau lahu kembalinya ke siapa? Kalau lahuma kembalinya ke siapa? Lahuma ya. Lahuma kembali ke al-malani. Al-malani. Kemarin idhofah sudah beres ya? Yang halaman 30 kemarin sudah kita baca belum? Fauqa tahta amama itu sudah ya? Sudah. Kalau sudah kita masuk ke belum? Belum ya? Ayo kita baca kalau gitu.
Fauqa contohnya wa huwal qahiru fauqa ibadihi. Fauqa ibadihi. Antum perhatikan. Semua lafal-lafal yang dicetak menggunakan tinta merah itu lafal-lafal yang mesti dia idhofah. Pasti dia idhofah. Lihat, tinggal dilihat idhofahnya itu kepada isim ma'rifat atau tidak. Kalau idhofahnya kepada isim ma'rifat berarti dia ma'rifat. Tapi kalau diidhofahkannya kepada isim yang nakiroh maka dia tidak ma'rifat. Contoh misalkan innama yatadzakkaru ulul albab. Al-albabi. Ilma kalimat apa? Tandanya apa Ridho? Khofat boleh. Robit mu'rab atau mabni? Hah? Mu'rab atau mabni? Apa? Mu'rab. I'rabnya apa, Mir? Tanda jarinya apa, Muimin? Hah? Saya nggak salah dengar nih. Tanda jarinya apa? Al-albabi. Tanda jarinya? Bukan ulunya, al-albabinya. Kasroh. Kenapa pakai kasroh, Bari? Kenapa pakai kasroh, Bari? Al-albabi. Kenapa jarinya pakai kasroh? 5 4 3 2 Kenapa, Zak? Jamak taksir. Albab itu jamak taksir. Jamak dari lubbun albabun. Ma'rifat atau nakirah, Wildan? Ma'rifat. Kenapa ma'rifat, Samil? Alif lam. Mudzakkar muannasnya belum ya, jadi nggak dilanjut. Ulu. Sekarang ulu, Ubaidah. Ulu. Ma'rifat nakirah. Ma'rifat. Baginda sekarang. Kenapa ma'rifat baginda? Ulu. Atau Ubaidah yang salah? Itu enggak ma'rifat Ubaidah. Ma'rifat nakirah. Ma'rifat nakirah. Antum sepakat enggak kalau itu ma'rifat? Kalau sepakat, kenapa dia ma'rifat? Sebentar. Saya cerna dulu. Antum sepakat itu ma'rifat karena enggak ada alif lam. Kalau enggak ada alif lam itu nakirah. Kalau ada alif lam itu ma'rifat. Ulu ma'rifat atau nakirah? Secara zahir dia nakirah, tapi sejatinya dia ma'rifat. Kenapa? Karena dia digabungkan dengan isim ma'rifat. Ulul albab. Ulul albab. Biar sama semuanya dapat. Ba'du. Antum lihat lafal ba'du. Abbara bihi ba'dul ashabi. Ketemu? Ketemu ya? Abbara bihi ba'dul ashabi ketemu? Ya. Abbara. Usman, kalimat apa? Arif. Kata Usman, abbara itu kalimat isim. Antum setuju apa enggak setuju? Enggak setuju. Terus dia kalimat apa? Kalimat fi'il katanya. Kenapa antum bilang abbara kalimat isim? Apa?
Abar itu mengungkapkan atau ya mengungkapkan. Ya memang nggak salah, Utsman betul. Ketika kita mau mendeteksi satu kalimat itu isim atau fi'il, di antara caranya kan mengetahui maknanya kan. Kalau maknanya itu kata kerja, berarti dia kalimat fi'il kan gitu. Nggak salah. Rian, bihi ada berapa kalimat? Bihi ada berapa kalimat? Berapa? 2. Satu kalimat. Satu kalimat apa? 2 kalimat apa? Kalau terdiri dari 2. Atau biar dijawab Firman aja kalau gitu. Bihi katanya Rian 2 kalimat. Antum setuju apa enggak? Setuju. Nah, kalimatnya apa tuh? 2. Satu kalimat apa? 2 kalimat apa? Apa? Jar majrur. Yang pertama kalimat Ustadz nggak pernah ngajari lo ada kalimat jar lo. Kalimat cuma ada 1, 2, 3. Nah, pilihnya antara 3 ini Firman. Bihi 1 kalimat huruf, 2 kalimat kalimat hurufnya berarti kan bi. Hi-nya kalimat apa? Hi. Kalimat isim, tepat sekali. Huruf dan isim. Bi, ijlal, mu'rab atau mabni? Bi. Kenapa mabni? Karena kalimat huruf. Semua kalimat huruf mabni. Hi. Siapa? Muhsin. Astagfirullahaladzim. Tadi ingat kok. Tadi juga lupa. Sekarang ingat lagi. Hi kalimat isim. Mu'rab atau mabni? Mabni. Yakin? Kenapa mabni? Hah? Mu'rab. Antum kasih tahu ijlal. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. I'rabnya apa? I'rabnya apa? Enggak tahu. Hilang. Antum sepakat enggak kalau hi itu mu'rab? Hah? Sepakat? Mu'rab artinya berubah, mabni tidak berubah. Dhamir mausul dan isyarah, isim yang tak berubah. Berubah pikiran? Berubah pikiran enggak? Hah? Berubah. Mabni. Kenapa mabni? Isim dhamir. Hi isim dhamir kan? Nah, ya kan? Nah. Memin. Hi muttasil munfasil. Muntasil. Pertengahan antara mutasil dan muntasil. Apa? Muttasil. Nah, muttasil. Robit. Hi katanya dhamir muttasil, mahalnya mahal apa? Rafa jar nasab. Jar. Kok ada bisik-bisik jar. Antum ngasih tahu teman sama saja antum menganggap dia bodoh. On dan yang di lagu apa? Kalau antum ngasih tahu teman berarti antum menganggap teman antum bodoh. Jangan dikasih tahu. Muttasil mahal jar.
Wakeknya apa, Syamil? Antum pas kita bahas wakek, antum ada nggak? Pulang? Ada nggak sih? Hah? Ingat nggak? Wakek. Kalau antum nyambung berarti antum hadir. Pas nggak sakit? Belum. Yang lain aja kalau gitu. Beri. Wakeknya apa? Hi. Lali meneh. Wakek. Wakeknya itu dia mewakili apa? Mewakili siapa? Hi itu. Mufrad tasniyah jamak, mudzakkar muannas, mukhatab ghaib mutakalim. Hi, bihi. Mudzakkar. Mufrad tasniyah jamak. Mufrad mudzakkar, ghaib mukhatab atau mutakalim? Ghaib. Masa lupa ini loh. Nah, nih. Ghaib, mukhatab, mutakalim. Mutakalim cuma 2, ana, nahnu. Ghaib ada 6, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Mukhatab anta, antum, antum, anti, antuma, antuna. Itu sama. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna. Bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihinna, dan seterusnya. Itu berlaku sama. Jangan cuma kan huwa tat, huwa, huma, hum, iyahuma, hunna. Bihi kan enggak. Enggak gitu cara memahaminya. Oke? Bihi ba'dul ashabi. Ba'du ma'rifat atau nakirah. Siapa yang mau jawab? Silahkan. Ba'du ma'rifat atau nakirah. Fadhol. Satu orang pemberani untuk menjawab. Ba'du ma'rifat atau nakirah. Angkat tangan. Jangan cuma bisik-bisik. Ma'rifat atau nakirah? Kenapa ma'rifat? Digabungkan dengan isim ma'rifat. Yang isim ma'rifatnya karena al. Begitu Alhamdulillah. Antum bawa mushaf gak? Gak mau mushaf ya? Kita baca lagi contoh yang lain kalau gitu. Sairu. Antum lihat sairu. Wa yugsalu min sairin najasati. Tulis ya. Wa yugsalu min sairin najasati. Pertanyaan pertama, ada berapa kalimat di jumlah ini? Angkat tangan. Yang berani jawab angkat tangan. Challenge diri antum untuk berani berbicara. Berapa? 5. Apa aja Samil? Wa. Yuk salu. Terus min sairi an-najasati. 1 2 3 4 5. Ada berapa kalimat fi'il dalam jumlah ini? Angkat tangan. Angkat tangan terus jawab dengan lantang. Berapa? Yang mana? Yugsalu fi'il. Ada berapa kalimat huruf dalam jumlah ini? Mana aja?
Min sama wa. Enggak saya tanya ada berapa kalimat isim lah, tinggal 2. Masa saya tanya. Ada berapa kalimat yang mabni dalam jumlah ini? Berapa? Mana aja? Min sama wa. Mabni. Enggak saya tanya ada berapa yang mu'rab ya? Karena jelas yang mu'rab ada 3 sisanya. Yang i'rabnya nasab ada berapa? Yang i'rabnya nasab ada berapa? Angkat tangan jawab lantang. Enggak ada. Yakin? Yang rofa mana? Yuksalu rofa. Jazm berapa Rib? Oh kira angkat tangan. Berapa jazm? Enggak ada. Tinggal jar. Jar ada 2, enggak saya tanya lah. Tinggal jar tok kok. Ada berapa isim ma'rifat? Kalau saya tanya ada berapa isim ma'rifat, berarti yang sini enggak usah dilihat. Karena sini bukan isim. Ada berapa isim ma'rifat? Ayolah, tinggal angkat tangan. Berapa? Mana? An-najasat, ma'rifat. Ada yang punya pendapat lain? Silahkan angkat tangan. Berapa? Mana? Tambah sa'iri. An-najasat kenapa ma'rifat? Ijlal. Karena ada alif lam. Syamil kenapa sa'ir juga ma'rifat? Digabungkan atau diidhofahkan kepada isim ma'rifat. Diidhofahkan kepada isim ma'rifat. An-najasati, jar, tanda jarnya apa? An-najasati apa? Kenapa pakai kasroh? Gak usah gaya Musin, kalau jawab aja. Pakai usap-usap pipi, benerin peci, ya lagu lama. Saya dulu pelaku kayak gitu soalnya. Kenapa pakai kasroh? Jamak muannas salim, tepat sekali. An-najasat jamak muannas salim. Mufradnya apa? Najisun atau najisatun atau najasatun Begitu wafilah, pertemuan hari ini kita mengulang kaitannya dengan isim ma'rifat. Sekali lagi, kalau ada materi-materi yang kita belum paham betul atau belum bisa mengerti dengan baik, antum silahkan temui saya, nanti kita ngobrol. Gitu. Nggak usah khawatir tak cokot, saya nggak nyokot. Ngobrol nanti insya Allah ya, semampu saya nanti saya tambahkan keterangan, saya kasih tambah penjelasan, semoga bisa menjadi wasilah faham dan mengertinya antum yang belum paham. Baik dari jilid 1 kaitannya dengan isim-isim yang mu'rab, pembagian i'rab, pembagian kalimat, ilah-ilah isim ghairu munsharif, bagaimana mengi'rabi atau tanda i'rabnya maksur mangkus isim yang mudhof, sampai isim-isim yang ma'rifat. Isim dhamir, Ustaz saya kok belum paham ya Ustaz, ini dhamir fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, ini kok ada dhamirnya, ini maksudnya gimana Tat? Berarti kalau fa'alu itu dhamirnya yang mana? Nah, dan lain sebagainya. Kalau ada hal-hal seperti itu antum tanyakan aja, antum ngobrol sama saya. Insyaallah nanti kita
tambahkan keterangan. Dengan begini berarti kita sudah menyelesaikan kaidah yang pertama di jilid 2, atau kalau digabung dengan jilid 1 berarti sudah menyelesaikan kaidah isim yang kedua. Tersisa masih ada 2 kaidah, yaitu mudzakkar dan muannas, sama jamid dan mushtaq. Insyaallah besok kita bahas kaitannya dengan kaidah isim yang kedua dalam jilid ini, yaitu mudzakkar dan muannas. Sebenarnya apa sih perbedaan antara mudzakkar dan muannas? Apakah hanya dibedakan menggunakan tak marbuthah atau ada sebab yang lain? Apa jangan-jangan ada isim yang dia pakai tak marbuthah tapi dia tidak muannas? Jangan-jangan ada isim yang dia tidak pakai tak marbuthah tapi dia muannas. Contohnya misalkan Zainab, Zainabu, mudzakkar muannas. Enggak ada tak marbuthahnya. Hah? Nama perempuan. Umumnya Zainab perempuan. Haidun, haidun, muannas mudzakkar. Enggak ada tak marbuthahnya. Laki-laki tidak mungkin haid. Laki-laki tidak mungkin haid. Gitu, insyaallah kita bahas secara lebih rinci besok. Sebelum saya tutup dan akhiri, barangkali ada yang mau didiskusikan, tafadhol. Kalau ada. Apa Samil? Apa? Gimana? Ya karena tidak dipasang ininya, apa, penahan, kan ada bulu-bulunya sebenarnya, tambahan bulu-bulu biar menghilangkan kemersek gitu. Sebenarnya ada, tapi tidak dipakai. Ini kelihatan ada bulu-bulunya sini. Lah kenapa emangnya? Apa? Ada lagi? Ya. Ini kan kalau anak kan seperti pada sini kan kota IPA yang berjalan setelah Jumat. Kalau di Anas pada Jumat itu berjalan pas lagi khutbah. Gimana? Apa? Itu boleh? Alam ya kalau boleh apa ndaknya. Yang pasti kita menghindari kota itu diedarkan ketika sedang khutbah, karena ya pasti itu mengganggu. Pasti itu mengganggu, dan kita khawatir itu nanti menjadi bagian dari hadis yang itu idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansid. Kan kemudian ada riwayat yang lain bahkan main kerikil aja kan tidak boleh. Ini kan geser, apalagi kalau gesernya itu serok bawahnya ada kerikilnya itu apalagi malah ngilu ya. Allah alam. Tapi tidak sampai membatalkan Jumatan. Kalaupun ada masjid yang kotaknya masih jalan, tidak sampai membatalkan Jumatan, selama syarat-syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi. Tuh. Ya. Kalau orang yang batal kan di masjid besar, itu kan ada apa petugas parkir. Ya, itu gimana tuh? Kalau lagi khutbahnya masih apa ngatur-ngatur? Ya tidak masalah. Kalau walaupun dalam khutbah. Semoga apa yang dia lakukan dalam rangka untuk menertibkan jamaah sholat Jumat tetap dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sedang dalam kondisi posisi imam berkhutbah. Dan sejauh yang saya tahu, tidak mengikuti khutbah bukan bagian dari pembatal Jumatan. Kalau tidak ada khutbah baru Jumatannya batal. Dan kalau Jumatan batal itu yang batal tidak cuma imamnya, sak masjid batal kabeh. Atau ketika khutbahnya salah satu dari rukun khutbah tidak ada, maka Jumatannya batal. Khutbahnya batal, otomatis Jumatannya batal. Jumatan itu kan rukunnya kan 3. Di antara 3 rukunnya itu satu adalah 2 khutbah. 2 khutbah itu harus memenuhi 5 rukun. Yang pertama ada hamdulillah, innal hamdalillah, alhamdulillah, pokoknya hamdulillah di khutbah 1 dan 2. Yang kedua ada sholawat,
usolli, sallallahu, nusolli dan seterusnya di khutbah 1 dan 2. Kan? Yang ketiga saya lupa malah yang ketiga apa nih? Wasiat takwa. Wasiat takwa. Wasiat takwa di khutbah 1 dan khutbah 2. Kemudian yang berikutnya yang keempat ayat mufhimah. Jadi di salah satu dua khutbah, baik khutbah 1 atau khutbah 2, harus ada ayat Al-Qur'an. Bukan ayat selain Al-Qur'an ya. Ayat Al-Qur'an baik di salah satu dua khutbah. Yang berikutnya doa untuk kebaikan akhirat kaum muslimin di khutbah yang kedua. Jadi kalau ada orang khutbah innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu dan nusalli wa nusallim ala Rasulillah, kemudian usikum wa nafsi bi taqwallah fattaqullaha ta'ala fa innahu qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa qala, tambah satu ayat lagi, kemudian dia tutup khutbah pertama. Kemudian di khutbah yang kedua dia sama seperti tadi mukadimahnya, ada selawatnya, ada wasiat takwanya, kemudian ayat tadi sudah ya. Kemudian dia berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah cukup. Kalau salah satu dari 5 ini hilang, maka khutbahnya tidak sah. Selain daripada itu, si khotib harus dalam kondisi suci badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis. Jelas. Kalau ada seorang khotib berkhutbah dalam kondisi hadas, khutbahnya tidak sah. Khutbahnya tidak sah, jumatannya tidak sah. Sak masjid tidak sah semua. Iya, nggak cuma dia yang nggak sah. Kan gitu. Terus suci, kemudian menutup aurat, kemudian satu lagi, ada 2 lagi, suci, menutup aurat, 2 lagi saya lupa. Yang keempat itu ismaul arba'in, memperdengarkan khutbahnya kepada, kalau dalam mazhab Syafi'i kan minimal jamaah masjid kan 40, ke 40 ahlul jum'ah yang hadir Jumatan harus mendengarkan khutbahnya. Satu lagi apa ya? Menutup aurat, suci, lupa saya. Apa? Apa? Hah? Ya. Itu kalau itu syarat pelaksanaan Jumatannya. Ini kan tadi saya bicara tentang syarat si khotibnya. Begitu. Itu ya. Jadi tukang parkir ya kita doakan semoga apa yang dilakukan itu karena demi kemaslahatan Jumatan itu sendiri semoga tetap dihitung pahala. Dan kalau dia selesai khutbah dia ikut sholat Jumat ya tetap dia masih mendapatkan Jumatan. Yang penting tidak masbuk sampai ketinggalan rukuk di rakaat kedua. Kalau ada orang Jumatan masbuk ketinggalan rukuk di rakaat kedua, maka niatnya sholat Jumat tapi dia nanti mengerjakannya 4 rakaat. Sulliyat duhron. Apa? Kalau orang yang baru sebagian itu kan apa? Tergantung ini. Kalau yang kan dulu ada perjanjian ada remaja masjid. Kan kalau nenangin anak Jumatan itu gimana kan? Nenangin anak Jumatan. Ya besar dan nggak libur kan? Anak sekolah. Ya anak SD anak. Apalagi Allah alam. Kalau secara dohir hadis ya lagobta. Kalau secara dohir hadis. Lah itu masjidnya memang masjid khusus untuk anak sekolah. Enggak, masjid umum. Masjid umum. Tapi anak-anak sekolah ikut Jumatan di situ. Dan mereka ribut. Itu ya menjadi solusi dan sebagai problem solver ketika ada yang menenangkan atau menertibkan di masjid. Tapi yang lebih harus diperhatikan adalah bagaimana edukasi para guru di kelas, di sekolah, kan gitu. Kalau memang
sekolah menganjurkan atau mengajak anak-anak Jumatan, ya harusnya sebelum anak-anak diajak Jumatan dikasih tahu adab-adab Jumatan. Kan gitu. Harusnya seperti itu yang lebih yang lebih jitu kalau mau menyelesaikan persoalan itu. Lagu sekolah ngadakan program Jumatan tapi nggak dikasih edukasi kaitannya dengan Jumatan. Nanti malah masjidnya dianggap seperti taman bermain nanti kan. Allah alam. Ada lagi? Nggak apa-apa loh. Kalau beliau nggak nanya, antum nggak tahu kan. Padahal bisa jadi antum pengen nanya, tapi karena antum nggak berani nanya, ditanyakan sama beliau, akhirnya antum tahu. Iya, apa Samit? Apa? Batas zikir pagi dan sore ya. Allah alam, saya belum pernah baca kaitannya dengan batasan pagi dan sore itu sampai kapan. Allah alam. Kodok. Allah alam, saya juga belum pernah baca kaitannya dengan zikir pagi apakah bisa dikodok atau tidak perlu dikodok, nggak tahu saya. La adri. Ada lagi? Apa? Min. Hai. Apa sholat kalau dia subuh? Kalau misalnya bangunnya masih kemana? Bisa dikodok kan? Kalau dia subuh. Ya. Kapan kodok? Kodoknya ketika nanti sudah alam, saya nggak tahu. Tapi setahu saya sih di kodoknya setelah selesai waktu karoha. Kan waktu karoha kan setelah selesai sholat subuh sampai matahari terbit, itu kan waktu-waktu diharamkannya sholat. Nah, kalau udah lepas itu nanti baru dikodok. Wallahu alam. Ya tapi ya lebih baik pasang alarm lah, jangan tidur terlalu larut biar nggak usah dikodok. Harus nggak jadi alasan ada tahdir subuh kok. Apa jelas? Kalau sholat Jumat kan terlambat di rakaat kedua harus 84 Ya. rakaat dengan sholat Jumat. Kalau rakaat pertama enggak? Kalau rakaat pertama dia sholatnya 2 rakaat, tetap dianggap jamaah Jumat. Kalau masbuknya intinya gini, kalau dia nggak dapat rakaat sama sekali, maka dikerjakannya 4. Kalau masih dapat 1 rakaat, maka nanti tinggal ditambah 1. Paham ya? Standar dapat rakaat kan ruku. Makanya saya tadi bilang kalau terlambatnya itu lebih dari ruku rakaat kedua, maka 4. Tapi kalau kurang dari itu, artinya dapat 1 rakaat, maka digenapkan 2. Allah a'lam. Apa Rif? Gak ada? Sudah masuk waktu duhur ya? Kita sudahi. Kita sudahi. Insya Allah nanti untuk praktek Al-Miftah ini kita pakai matan takrib. Bisuja. Cuma nanti apakah formatnya di kelas bareng-bareng atau satu-satu sorogan? Nanti insya Allah nanti kita informasikan berikutnya kalau Al-Miftahnya sudah selesai. Karena namanya praktek kan, kalau sudah selesai, kalau baru sampai ma'rifat nakirah nanti nggak asik kan baca sorogannya. Kalau baca sorogan sudah selesai semua kan asik nanti. Kenapa kok rofa? Nah itu kan mubtada kah, fa'il kah, khobar kah, khobar kana kah, isimina dan lain sebagainya kan gitu. Nah, iyalah. Yang penting antum bisa baca daripada hanya di sini kita baca 1 kitab tapi nanti ketika lulus kon maca kitab liyane. Enggak dong. Tapi kalau baca kitab plus ngerti ngene to carane. Nah, itu kan nanti di luar kan tinggal jelajah kitab-kitab. Gitu ya. Nah, tatim berdoa kafaratul majlis.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.